أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan naru bi sirrihi bil Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman muniran. Wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Faqala al-mufassir rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi ulumi wa madana bi asrarihi wa ada ilaina barakatihi. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata siapa Musa, Nabi Musa liqaumi kepada kaumnya, alladzina, orang-orang abadu yang telah menyembah al-ijla, patung anak sapi tersebut. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian zalamtum,
telah zalim kalian semua angpusakum kepada diri kalian. Bittikhadhikum, dengan sebab menjadikannya kalian al-ijla, patung anak sapi itu, ilahan, sebagai Tuhan. Tuhan. Fatubu, maka tobatlah kalian ila barikum, kepada yang menciptakan kalian, khaliqikum, yang menciptakan kalian, min ibadatihi, dari sebab menyembah patung anak sapi itu. Faqtulu, maka kalian harus membunuh angpusakum, diri kalian. Liyaktul, harus membunuh siapa al-bari'u, yang bebasnya, minkum, dari kalian, al-mujrima, kepada yang bersalahnya atau yang berdosanya. Dzalikumul qatlu, pembunuhan itu, khairun, lebih bagus, lakum, bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Fawaffaqa, maka telah memberi pertolongan Allah kum, kepada kalian, li fi'li dzalika, untuk melakukan pembunuhan tersebut. Wa arsala, dan Allah telah mengutus alaikum, atas kalian, sahabatan, sekumpulan awan, saudaa, yang hitam. Sekumpulan awan yang hitam, li'alla yubsira, agar supaya tidak melihat siapa, ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, kepada sebagiannya, fayarhamahu, maka akan berbelas kasih, ba'dukum ba'don, fayarhamahu, maka akan berbelas kasih, ba'dukum ba'don, hatta kutila, sehingga telah dibunuh, minkum, dari kalian, nahwu sab'ina alfan, sekitar 70.000 orang. Sekitar 70.000 orang. Fataba, maka Allah memberi taubat, alaikum, kepada kalian, qabila, menerima, taubatakum, taubat kalian. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dialah at-tawwabu, sang pemberi dan penerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Ya. Ayat ini korelasinya dengan ayat yang sebelumnya, di mana terjadi penyelewengan di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dilakukan oleh seorang provokator yang bernama Samiri. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Samiri itu seorang anak laki-laki dari hasil perzinahan yang dilahirkan ibunya di atas sebuah gunung demi menghindari amukan masa, lah kurang lebih seperti itu, kemudian ditinggalkan atau dibuang di sana. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk khalwat, untuk
menyepi, ya, kontemplasi sendirian di Bukit Sinai selama 40 hari 40 malam, yang kemudian Allah memberinya kitab Taurat. Nah, maka ketika itu dibuatlah sebuah patung anak sapi dari emas oleh si Samiri itu, kemudian dimasuki tanah bekas injakan telapak kaki kuda malaikat Jibril alaihissalam. Izin Allah, timbul keajaiban. Patung anak sapi itu bisa mengeluarkan suara. Maka diproklamirkanlah bahwa patung anak sapi itu adalah Tuhan yang disembah Musa. Oleh sebab itu maka sembahlah oleh kalian. Nah, sehingga di antara Bani Israel atau kaum Nabi Musa alaihissalam waktu itu banyaklah yang terprovokasi, yang terpengaruh, sehingga mereka melepaskan tauhidnya kepada Allah, menyembah patung anak sapi tersebut. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam selesai tugasnya, pulang, mendapati kaumnya Bani Israel seperti itu, maka beliau murka. Nah, kemudian beliau memerintahkan kepada siapa saja yang terlibat, alladzina abadul ijla, yaitu yang telah menyembah patung anak sapi itu, untuk bertaubat. Nah, bertaubatnya dengan cara dibunuh. Jadi kita harus bersyukur hidup bukan di zaman itu, ya. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib kita apabila berbuat dosa, umpamanya tidak sholat. Maka syariat yang berlaku di zaman Nabi Musa itu, bertobat harus dengan dibunuh, baru diampuni dosanya. Nah, kalau sekarang zaman kita tidak seperti itu. Nah, lebih diberi keringanan. Taubatnya tidak usah dibunuh kalau sekarang itu. Istighfar, minta ampunan kepada Allah. Nah, tapi malah kebanyakan orang itu tidak mikir. Diberi keringanan untuk bertobat itu malah keenakan. Meninggalkan sholat. Wah, kalau di zaman Nabi Musa itu harus dibunuh. Meninggalkan ngaji, melawan orang tua, dan lain sebagainya, berbagai macam-macam dosa yang dilakukannya. Tenang-tenang saja, bah. Tinggal istighfar ini, tinggal minta ampunan sama Allah, udah selesai. Nah, coba kalau hidup di zaman Nabi Musa, ya, dosa apapun itu, kalau mau bertobat baru diampuni setelah dibunuh. Nah, mestinya kita semakin bersyukur kepada Allah dengan semakin tidak berani berbuat ingkar. Nah, sudah kurang bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tahu kita umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang lemah. Sholat pun yang asalnya 50 waktu dikurangi terus sampai akhirnya hanya 5 waktu. Coba kalau jadi 50 waktu itu, mau bagaimana?
bentar-bentar sholat, bentar-bentar sholat, bentar-bentar sholat. Sehari semalam saja 24 jam. Benar nggak? Kalau 50 waktu sholat, bisa 1 jam 2 kali sholat. Untung saja Allah memberi rukhsah, keringanan, dispensasi kepada kita. Dikurangi dari 50 waktu menjadi sekian, akhirnya 5 waktu. Tapi pahalanya tetap sama dengan 50 waktu. Itu pun masih dirasakan berat 5 waktu itu. Banyak orang yang berani meninggalkannya. Padahal man taraka sholatal khamsi liman kana muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha. Barang siapa berani meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada uzur, maka balasannya dari Allah itu adalah kalau tidak tobat dan tidak diterima tobatnya, jahanam, kekal di dalamnya. Coba takutlah kalian meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu. Ancamannya dahsyat itu. Dalam hadis-hadis dikatakan, 1, pembeda antara orang mukmin dan kafir itu sholat. Kalau benar mukmin sholat. Kalau enggak sholat, berarti apa bedanya dengan orang kafir? 2, orang meninggalkan sholat, konsekuensinya melarat. Di dunia, apalagi di akhirat. Walaupun hidup bergelimang harta, kekayaannya melimpah, jabatan tinggi, popularitasnya diakui. Kalau enggak sholat, hampa, jujur aja. Batinnya itu kosong. Selalu gelisah, gundah gulana. Enggak ada ketenangan. Enggak ada ketentraman. Boleh tanya. Jujur saja. Hanya terlihat senang saja karena kaya raya, karena popularitasnya, karena kedudukannya. Padahal di dalamnya itu gelap gulita. Ya. Kenapa? Karena nggak sholat. Nah, apalagi orangnya udah kere, nggak punya apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, berani meninggalkan sholat. Kalau kata bahasa Jerman nama katulung katutuh, begitu. Eueuh pulunganeunana. Tapi walaupun miskin papa, selalu menjaga sholat. Hidupnya tenang, tentram. Lahirnya nggak punya apa-apa, tapi batinnya kaya raya. Apalagi ditunjang dengan keberadaan materi yang mencukupi. Ketiga, ancaman orang tidak sholat ketika mati, di dalam kuburnya sudah ditunggu oleh Syuja'un Aqra, ular berkepala 7. Ini hadisnya masyhur ini. Ular berkepala 7
menunggu siapa saja yang mati, yang suka meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu. Dibelit lehernya, digigit mukanya, sampai otaknya dimakan sama ular itu. Jangan dianggap sepele. Nah, ada kisah nih. Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada orang mati. Ketika jenazahnya sudah diletakkan untuk dilaksanakan salat jenazahnya, tiba-tiba dari dalam jenazah itu ada yang bergerak-gerak. Kaget semua. Nah, ternyata muncul ular. Muncul ular. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergerak ke depan untuk memukul ular tersebut. Tiba-tiba dengan izin Allah, ular tersebut bisa berbicara. Dia membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ngomong, "Hei Umar, janganlah engkau memukulku, karena aku diperintahkan ini masuk ke dalam jenazah ini untuk melilit, membelit, dan menggigit si jenazah ini atas perintah Allah." Kata Umar, "Kenapa sebabnya?" Satu, kata ular itu, orang ini adalah tarikus sholah, suka meninggalkan sholat fardu. Kedua, orang ini mani'uz zakat, tidak pernah menunaikan zakat padahal dia mampu. Dan yang ketiga, la yasma'u kalamal ulama, orang ini enggak mau mendengar apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh ulama. Ya, jadi kalau mendengar tausiah, ceramah itu dianggapnya angin lalu. Dianggapnya nggak penting. Bullshit. Dinasehatin orang tua apalagi, nggak mau dengar. Disuruh begini, disuruh begitu, nggak ngikutin sama orang tua. Tunggu, nanti kamu sudah besar, sudah dewasa. Jangan salahkan ibumu kalau hidupmu sengsara, nggak karuan, nggak jelas arah. Ya itu gara-gara kamu nggak mau mendengar apa yang dinasihatkan ibumu. Sekarang tenang-tenang saja, bah. Di depan ibumu, depan gurumu, iya. Di belakang lain lagi, beda lagi. Nggak ada efek, nggak ada dampak, nggak ada apa-apa. Iya sekarang, tapi nanti. Bukan ngancam, tapi ini adalah akibat dari ulah perbuatannya sendiri. Jangan salahkan orang lain. Nah itulah kisah yang patut untuk dipikirkan, untuk ditafakuri. Bagaimana tragisnya nasib orang yang berani meninggalkan sholat, tidak mau zakat, tidak mau mendengarkan ulama. Belum saja dikuburkan, jenazahnya udah dimasukin ular, dibelit, dililit, digigit oleh ular itu. Nah, kalau di zaman Nabi Musa, sekali lagi bertobat itu dengan cara bagaimana? Dibunuh. Jadi, ya ini ayatnya ini, bukan fiktif, ini fakta. Jadi orang yang mau tobat datang,
dikumpulkan semua. Di lapangan dikumpulkan semua. Nah, kemudian ya setelah dikumpulkan semuanya, nah Allah mencabut belas kasih atau rasa sayang di hati siapa yang nanti menjadi eksekutornya. Ya. Nah, sebagaimana dalam tafsirnya tadi dikatakan bahwa liyaktul al-bari'u minkumul mujrima. Jadi siapa yang tidak terlibat harus mau membunuh yang terlibat. Nah, yang enggak ikut nyembah patung anak sapi sebelah sini, yang nyembah sebelah sana. Nah, nanti ya Allah cabut dari hatinya yang tidak menyembah itu apa? Empatinya atau ya belas kasihnya lah gitu. Jadi nanti akan membunuh yang menyembah patung anak sapi itu tanpa ada rasa sayang gitu. Nah, kemudian agar tidak melihat si al-bari kepada al-mujrimah tadi atau ba'dukum ba'don, maka Allah mendatangkan sahabatan sauda. Ya. Awan hitam. Jadi setelah dikumpulkan datang awan hitam. Nah, menyelimuti mereka. Ya, awan itu datang menyelimuti mereka. Nah, barulah setelah itu mereka dibunuh. Ya. Nah, walaupun mereka kehilangan nyawa, tapi mereka bersih dari dosa. Maka surga. Ya seperti dalam kisos. Ya, dalam hukum Islam orang yang membunuh dengan sengaja sebagaimana kemarin telah disampaikan. Ya. Orang yang berzina muhson diranjam sampai mati. Bagaimana di sananya? Nah, maka di sananya masuk surga. Siapa yang melakukan dosa kemudian kena sanksi atau kena hukuman, ya, dari mulai dia itu umpamanya dicemohkan, dihinakan, itu sudah diampuni dosa-dosanya kan. Jadi kalau diantara kalian ada yang salah umpamanya kemudian diberi hukuman, ada yang mentertawakan, ada yang mencibir, ada yang meledek. Wah, kamu gara-gara salah kamu dihukum. Nah, itu jadi kifarat. Harus menerima, jangan marah. Harus menerima. Nah, itu jadi kifarat, keuntungan. Jadi dosa-dosa dibersihkan. Paham? Pesantren khususnya umat Islam umumnya ya akan selalu dicari-cari ke celah kesalahannya, kekurangannya akan selalu dicari-cari. Nah, maka kita ngambil hikmahnya saja. Apa hikmahnya? Ya kita jangan sampai terprovokasi. Ya. Memang santri harus identik dengan sopan santun. Harus identik dengan sabar santri itu. Harus identik dengan tawakal, mengalah untuk menang itu santri. Ya, paham? Pernah di zaman Rasulullah SAW ada namanya Ma'iz. Ya, Ma'iz itu dia mengakui sendiri. Ya, kisahnya panjang tapi singkat saja. Dia melakukan pelanggaran berat lah. Sampai akhirnya dirajam
sampai mati. Para sahabat ada yang nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Ma'iz setelah matinya?" Maka jawaban Nabi, Ma'iz sudah berada di surga. Bahkan dia bisa memberi syafaat kepada 70 orang Madinah untuk diampuni dosanya kalau Ma'iznya berkenan atau mau. Jadi selain diampuni dosanya, orang yang berbuat dosa besar sekalipun kalau memang tobat dan tobatnya diterima oleh Allah dengan menerima konsekuensi umpamanya hukuman atau had yang ditentukan oleh Allah ya dalam hukum Islam seperti kisos umpamanya, nah itu bukan saja diampuni dosanya, bahkan bisa memberi syafaat kepada 70 orang yang berbuat dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini pengejawantahan dari makna kata bijak bahwa tangisan suara tangisan seorang pendosa yang bertobat lebih dicintai Allah daripada suara zikirnya orang yang sombong. Orang yang ahli ibadah tapi sombong. Ya, paham nggak? Jadi suara tangisan taubatnya orang yang berdosa, sekalipun dosa besar, itu lebih Allah senangi, lebih Allah cintai daripada suara zikirnya ahli ibadah tapi sombong. Sudah merasa bersih, sudah merasa ahli surga, apalagi menghina kepada orang lain. Ya. Akhirnya semua yang terlibat dengan propaganda si Samiri itu menerima keputusan dari siapa? Nabi Musa alaihissalam yang hakikatnya adalah dari Allah SWT. Mereka harus bertobat, kemudian mereka dibunuh dan akhirnya mereka diampuni dosanya oleh Allah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Lanjut, wa idh qultum, dan ingat ketika kalian berkata, wa qad kharajtum, dan sungguh kalian telah keluar ma'a Musa beserta Musa, lita'tadhiru, ya, untuk mengadu. Lita'tadhiru untuk mengadu, ya. Kalau bahasa Sunda itu i'tidar sasadu gitu. Ilallahi kepada Allah. Min ibadatil ijli, dari sebab penyembahan patung anak sapi tersebut. Ya, min ibadatil ijli. Wa sami'tum, dan kalian telah mendengar kalamahu, firman-Nya Allah. Wa sami'tum, dan kalian telah mendengar kalamahu, firman-Nya Allah. Ya Musa, hai Musa, lan nu'mina, tidak akan sama sekali, ya, ingat lan itu lebih daripada lam. Kalau lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Kalau lan taukid nafi mustakbal, ya. Kalau lam tidak, tapi kalau lan tidak sama sekali atau tidak akan pernah. Kalau lam bisa saja tidaknya kemarin, sekarang, besok, lusa belum tentu. Atau bisa saja sekarang iya tapi besok tidak. Nah itu lam. Jadi bisa berubah. Kalau lan tidak akan pernah berarti ya tidak akan berubah. Hatta yaumil qiyamah. Ya. Nah, seperti di sini, lan nu'mina, tidak akan pernah beriman kami laka kepadamu Musa, hatta sehingga naro,
kami bisa melihat Allah jahratan, live, ya, langsung menjelma, ya, jahratan menjelma, ya, iyanan kasat mata, iyanan kasat mata. Fa'akhadat, maka telah mengambil kumu kalian semua apa as-sa'iqatu, halilintar, halilintar, as-sayhatu, suara dari langit, pamuttum, maka kalian pun mati semua, pamuttum, maka kalian pun mati semua, wa antum, dan kalian semua tanzurun, menyaksikannya, ya, melihatnya, apa-apa hala yang menimpa bikum kepada kalian, apa-apa hala yang menimpa bikum kepada kalian. Suma kemudian ba'asnakum, aku telah membangkitkan kalian, ahyainakum, menghidupkan kembali kalian, mimba dimautikum, setelah matinya kalian tersebut, ya, setelah matinya kalian tersebut, la'alakum, agar kalian tashkurun, bersyukur kalian, bersyukur nikmatana, agar kalian bersyukur nikmatana, atas nikmatku, bidalika, dengan menghidupkannya kembali tersebut, nikmatana, atas nikmatku, bidalika, dengan menghidupkannya kembali tersebut. Baik, jadi Bani Israel itu kaum yang ngeyel, ya sebenarnya, ngeyel. Sudah diselamatkan dari kejarannya Fir'aun waktu di Laut Merah. Nah, terus Nabi Musa pergi kholwat, malah menyembah patung anak sapi. Nah, ya. Setelah itu apa lagi? Mereka minta agar Allah menjelma, bisa dilihat langsung, iyanan itu. Ya, sampai-sampai mereka ngomong, Musa, kami nggak mau nyembah kepada Allah sampai kami lihat Allah itu ada nggak? Ngapain nyembah yang nggak kelihatan? Kurang lebih seperti itulah bahasa bebasnya. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, ketika Bani Israel mengatakan itu, seketika tiba-tiba ada petir, ya, menggelegar dan menyambar mereka. Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan waktu itu. Semua yang terlibat dengan perkataan tersebut mati seketika. Disambar petir, disambar geledek. Ya. Nah, makanya jangan macam-macam. Pengen melihat Allah, agar yakin kalau kita melihat Allah itu, oh Allah benar ada. Ngapain? Sambar geledek, mati. Nah, setelah mati dihidupkan lagi. Itu kurang bagaimana kebijaksanaan Allah kepada Bani Israel. Kalau tidak salah, nanti ada ayatnya, ketemu juga. Bukan sekali mintanya Bani Israel itu agar Allah itu menjelma, gitu. Ya. Nah, sehingga kisahnya dalam ayat lain itu Nabi Musa munajat kepada Allah. Ya Allah, ini bagaimana Bani Israel minta kepada saya agar engkau ya Allah bisa dilihat dengan mata telanjang, mata kepala. Gimana nih?
Nah, kata Allah, Musa, lihat tuh, ada gunung gede, gunung tinggi. Ya. Nah, waktu itu benar ada gunung di depan Nabi Musa. Coba kamu lihat gunung itu, Musa. Begitu Nabi Musa lihat gunung yang ada di hadapannya itu yang gede itu, tiba-tiba ada cahaya melesat dari belakangnya itu. Hanya sebesar kelingking. Hanya sebesar kelingking. Ada cahaya melesat dari belakang Nabi Musa, kemudian menimpa gunung itu sampai akhirnya gunungnya meledak, hancur berkeping-keping saat itu juga, dan Nabi Musa terpental, lalu pingsan. Pingsan. Nah, setelah Nabi Musa siuman, ditanya oleh Allah, kenapa kamu Musa tadi? Aduh ya Allah, saya terpental, terpelanting ya Allah, dan saya kaget. Luar biasa itu ya Allah. Itu kok gunung itu bisa hancur oleh seberkas cahaya melesat dari belakangku. Nah, kata Allah, kalau kamu mau tahu Musa, cahaya yang sebesar kelingking tadi itu, yang menghancurkan gunung itu, yang begitu besar dan tinggi gunung itu, adalah hanya sebagian kecil banget dari cahayaku. Ya. Hanya sebagian kecil banget dari cahayaku bisa menghancurkan gunung yang begitu tinggi dan besar. Bagaimana dengan tubuhmu yang kecil itu? Apabila yang kena. Artinya, kamu dan siapapun manusia di bumi ini, di dunia ini, tidak akan ada yang mampu melihat zatku. Jangankan zatku, melihat cahayaku saja akan mati, terbakar. Jangan macam-macam. Itu nantang itu kayak. Ya. Pingin melihat Allah, pingin melihat zat Allah langsung. Itu bahaya itu. Ya, paham? Tidak ada siapapun, jangankan manusia biasa, nabi pun bertemu melihat zat Allah langsung tidak ada. Selain nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun hanya sekali saja ketika Isra Mi'rajnya. Dan itu pun bukan di dunia, bukan di bumi. Karena kalau di bumi ini, ya tadi, hancur, gunung saja hancur. Dengan sedikit banget dari cahaya Allah. Apalagi kalau banyak cahayanya. Ya. Paham? Nah, masih ingat jawabannya kalau ditanya Allah itu ada? Mana buktinya? Terus kenapa Allah tidak bisa dilihat? Apa? Jawabannya pasti Allah itu ada. Kenapa tidak bisa dilihat? Karena apa? Yang keras. Karena saking dekatnya kepada kita. Coba telapak tangan kamu nih dari jauh kelihatan nih. Tapi kalau didekatkan tuh sampai menutupi mata kamu itu nggak kelihatan. Mana ini bagaimana telapak tangannya. Itulah saking dekatnya Allah kepada kita. Jadi bukan Allah tidak kelihatan. Kita tidak mampu melihat Allah. Paham? Ya, tidak akan mampu kita melihat Allah itu. Tapi harus yakin Allah itu pasti ada. Buktinya ya adanya wujudu hadil makhlukot. Semua makhluk ini termasuk diri kita. Ya. Dihidupkan kembali Bani Israel itu setelah apa? Ya tadi setelah dihantam oleh sambaran geledek. Nah, agar bersyukur. Wa dhallalna,
dan kami telah menaungi alaikum kalian semua, menaungi alaikum kalian semua al-ghamama dengan awan, dengan awan, satarna kami menutupi kum kalian, satarnakum kami menutupi kalian bisahabir raqiqi dengan awan yang tipis, dengan awan yang tipis, min harri syamsi dari panasnya matahari, dari panasnya matahari, fitihi di jurang tih, di jurang tih tempat mereka berada. Wa anzalna, dan aku telah menurunkan alaikum kepada kalian pihi di jurang tih itu al-manna, dan aku telah menurunkan alaikum kepada kalian fihi di jurang tih itu al-manna, daging burung puyuh. Nah, daging burung puyuh matang, matang, wasalwa dan madu putih, dan madu putih. Huma, kedua jenis kuliner makanan tersebut, at-taron jabinu, at-taron jabinu adalah minuman, ya, adalah minuman serupa madu putih, minuman serupa madu putih, wat toirus samani, wat toirus samani, dan burung puyuh, dan burung puyuh, bitakfifil mimi dengan takfif mim wal qasri dan qasar. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Wa qulna, dan aku telah berkata, kulu makanlah kalian, kulu makanlah kalian min thayyibati ma, dari bagus-bagusnya apa, rozaknakum yang telah aku rizkikan kepada kalian, dari bagus-bagusnya apa yang telah aku rizkikan kepada kalian. Wala tadakhiru, wala tadakhiru, dan janganlah kalian menyimpannya, dan janganlah kalian menyimpannya atau apa itu? Jadi disimpan untuk nanti itu apa namanya? Menyisakannya, ya. Fakaparu, maka mereka kupur an-nikmatan, nikmat tersebut. Fakaparu, maka mereka kupur an-nikmatan, nikmat tersebut, waddakhalu, dan mereka menyimpannya. Mereka menyimpannya, pakuti'a, maka di stop, diputuslah kiriman tersebut anhum, dari mereka, di stop dari mereka, anhum. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka semua menganiaya kami, menzalimi kami, bidalika dengan perbuatannya itu, walakin tetapi kanu adalah mereka angpusahum, kepada diri mereka sendiri, yazlimun, berbuat dosa, yazlimun, berbuat dosa, li'anna wabalahu, karena sesungguhnya dampak atau akibat perbuatannya itu, ya, alaihim, menimpa diri mereka sendiri.
alaihim menimpa diri mereka sendiri. Ya. Baik, perhatikan. Walaupun Bani Israel itu ngeyel, tapi disayangi Allah. Disayangi Allah. Ya, ketika berada di jurang Tih, ya, sebetulnya Tih itu sendiri artinya jurang. Ya, kan setelah selamat dari kejaran Firaun itu, mereka ditempatkan Allah di sebuah jurang. Ya. Kalau tidak salah itu kawasannya berada di sekitar ya perbatasan Palestina, ya, perbatasan Palestina. Nah, karena nantinya kan Nabi Musa ke Palestina juga, walaupun Nabi Musa tidak keburu karena wafat, ya. Jadi ekspedisinya ke Palestina malah dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun sebagai khadamnya. Nah, ketika di jurang Tih tersebut, itu mereka dinaungi oleh awan yang tipis. Ya. Jadi Bani Israel itu enak, enggak merasakan terik panas matahari karena dilindungi oleh Allah dengan naungan awan yang tipis. Ya, jadi seperti mendung tapi tidak hujan, karena memang bukan untuk hujan. Ya. Nah, pokoknya nggak ada terasa panas matahari. Walaupun mereka itu ada di tempat yang luas, tandus, nggak ada pohon-pohon begitu, karena ada di sebuah jurang. Kita tahu sendiri, kalau di sana kan kebanyakan padang pasir kan. Ya, Maulana, padang pasir di sana. Pernah ke sana nggak? Belum. Nah, tapi mereka tidak merasa panas, karena dinaungi oleh awan putih itu. Nah, juga mereka itu dijamin oleh Allah 2 kali sehari turun makanan dari langit. Coba bayangkan, gak enak bagaimana itu Bani Israel. Ya, 2 kali turun alman was salwa. Jadi daging burung puyuh mateng sudah pakai bumbu, tinggal makan, dan minuman serupa madu putih. Coba bayangkan, itu 2 kali, pagi dan sore, pukul 8 dan pukul 4. Coba, nggak enak bagaimana? Syaratnya apa? Syaratnya kalau turun itu harus dimakan langsung, tidak boleh disimpan. Ya. Tidak boleh disembunyikan, disisakan. Apalagi ditimbun. Nah, itu maksud saya tadi, ditimbun. Tidak boleh. Jadi begitu turun, makan waktu itu, habiskan waktu itu. Ternyata si Bani Israel melanggar. Mereka aji mumpung, turun, ya, alman wasalwa itu ngambil banyak-banyak. Ngambil banyak-banyak, sebagian dimakan, sebagian disimpan, serakah. Padahal arahan dari Allah, kamu itu jangan nyimpen. Artinya ngambil secukupnya, dimakan waktu itu, setelah kenyang udah jangan ngambil lagi. Nanti kan turun lagi sore. Paham? Nah, karena melanggar,
serakah, akhirnya di stop. Ah, udah nggak benar nih. Nah, pelajarannya bagi kita apa? Yaitu jangan serakah. Kadang-kadang ngambil nasi, karena ngambil semaunya, seenaknya aja. Banyak. Dimakannya cuma sebagian. Sebagiannya lagi, buat nanti. Nanti dipikirin, nantinya aja belum datang. Tahu-tahu ada lagi datang nasi. Yang disimpan malah nggak kemakan, mubazir, dosa. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mereka yang berbuat mubazir itu saudaranya setan. Makanya saya paling sedih hati itu kalau banyak mubazir itu. Kira-kira nggak kemakan, kasihkan, sodakohkan. Apalagi kalau bisa sodakoh itu jangan berhenti setiap hari. Kenapa? Itu kan hadisnya sahih. Setiap pagi ada 2 malaikat berdiri di depan pintu. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, berilah orang yang infak pada hari ini. Kalau orang yang tinggal di rumah ini infak, sedekah, ya Allah beri pengganti. Artinya dibalas oleh Allah, berlipat ganda. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang pelit hari ini dia pegang rezekinya nggak mau dimakan orang lain, berilah kehancuran. Makanya setiap hari itu harus sedekah, walaupun hanya dengan apa saja. Dengan air kayak, dengan makanan, dengan apa. Kalau kita ada kemampuan. Jangan pelit. Mau kaya enggak? Mau enggak? Ya harus belajar. Apa belajar kaya itu? Senang memberi, senang berbagi, itu belajar kaya. Kalau sebaliknya, pelit itu artinya dia belajar miskin. Berarti dia mau miskin. Gak mau berbagi. Nah itu belajar miskin. Ya. Awas jangan ikuti Bani Israel. Serakah. Ngambil banyak-banyak. Dimakan enggak. Akhirnya dibuang. Dimakan orang lain enggak. Dimakan sendiri enggak. Nanti di stop rezekinya sama Allah gimana? Ya, paham? Ambil secukupnya, kenyang udah. Jangan berlebihan. Jangan dibiasakan. Ya. Mubazir itu jangan dibiasakan. Kira-kira enggak kemakan, cepat-cepat kasihkan ke orang lain, sedekahkan. Walaupun ke binatang kita niatnya sedekah. Niatnya sedekah. Wallahu a'lam.